Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musrin dengan NIM 256500052. Di sini saya akan jelaskan pemrograman Java sederhana. Ini ada 7 pemrograman. Tanpa berlama-lama langsung saya jelaskan satu persatu dan baris per baris. Oke, pertama-tama itu ada namanya input Java Output Scanner. Apa gunanya? Agar program bisa menerima input dari keyboard. Lanjut kita ke publish class Move Project 12. Ini adalah nama kelas yang bernama Move Project 17. Lanjut kita ke publish static void main string art. Ini metode utama yang pertama kali dijalankan saat program dimulai. Lanjut kita scanner input new scanner system in. Ini untuk menginput untuk membaca dari data keyboard. Lanjut int n. Int ini untuk membuat variabel n bertipe integer untuk menyimpan nilai angka. Lanjut kita ke string plus x gagal, membuat variabel x bertipe string isi awalnya itu adalah gagal. Sistem outprint input nilai, menampilkan tulisan input nilai di layar. Gunanya itu juga if n if ini 60. Ini adalah percabangan if jika nilai n lebih besar atau sama dengan 60, maka perintah dalam ini akan jalankan. Jadi kalau misalnya kita kalau nilai 60 ini jika kita masukkan angka di atas 60 ini dia akan lulus, jika tidak dia akan gagal. Misalnya contoh itu kita masukkan angka 70, dia akan lulus. Jika kita masukkan angka 50 dia akan gagal, seperti itu. Masuk ke sistem outprint. Sistem outprint ini apa? Untuk menampilkan variabel ke layar, lulus atau tidaknya itu. Kita lama-lama saja sekitaran. Oke, seperti yang kalian lihat. Coba di sini saya tulis 50. Dia akan gagal kalau kita tulis di sini. Ulang lagi. Nah, ketika kita tulis di sini 70, dia akan lulus seperti itu. Lanjut ke pemrograman kedua. Ini kita sudah sampai di pemrograman kedua. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang pemrograman kedua ini. Cuman di sini bedanya saya akan jelaskan dari scanner input neo scanner sistem ini. Karena saya mau jelaskan yang import Java Output Scanner dan lain-lain itu saya jelaskan di pertama tadi. Nah, beberapa lama langsung saya jelaskan baris per baris dari scanner input neo scanner sistem ini. Apa itu scanner input neo scanner system itu? Itu adalah sebuah objek input untuk membaca dari keyboard, seperti itu. Apa itu int a b ini? Itu adalah variabel a dan b bertipe integer. Kita masuk ke sistem outprint. Sistem outprint input angka 1 a. Sistem outprint input angka 1 itu apa? Untuk menampilkan tulisan untuk memasukkan angka pertama. Lanjut kita ke a sama dengan input next integer atau int. Ini adalah menyimpan input angka pertama ke variabel a. Jadi dia menyimpan variabel ke a. Lanjut ke sistem outprint input angka 2. Nah, itu untuk menampilkan tulisan masukkan ke angka 2. Nah, untuk b input next integer ini untuk menyimpan input angka kedua ke variabel b. Masuk ke if a b untuk mengecek apakah a lebih besar daripada b. Untuk masuk ke sistem outprint angka terbesar plus a untuk jika benar tampilkan angka a sebagai angka terbesar. Kita masuk ke else kegunaannya apa? Jika kondisinya salah, itu gunanya. Sistem outprint angka terbesar b untuk menampilkan angka b sebagai angka terbesar.
penutup. Nah, terus untuk penutupnya ini masih lama putaran. Nah, sini ada seperti yang kalian lihat sini saudara, kita kan masukkan angka, contohnya tuh 70, sini juga 70. Jadi kita, nah ini timernya seperti itu, dia masukkan ini. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Lanjut ke pemrograman ketiga. Oke, kita sudah masuk di pemrograman ketiga. Tanpa berlama-lama sudah jelaskan tentang pemrograman ketiga ini. Nah, langsung jelaskan dari scanner input the scanner system ini. Itu untuk membuat objek input untuk membaca dari data keyboard. So, ke int a b c. Nah, membuat variabel a, b, dan c bertipe integer. Tuh. Masuk ke sistem output input angka a, menampilkan perintah untuk memasukkan angka di angka a. Begitu juga sistem output masuk ke a, menyimpan input ke variabel. Jadi ini untuk menyimpan input dari variabel a. Masuk ke sistem output input angka b, sama untuk menentukan perintah memasukkan angka b, dan b input next ini sama juga untuk menyimpan input ke variabel b. Lanjut ke sistem output input angka c, sama menampilkan perintah masukkan angka c dan menyimpan, dan di bawahnya ini c input ini untuk menyimpan input ke variabel c. Nah, kita masuk ke if a plus b ini. Ya, apa, mengecek apakah a lebih besar dari b. Juga dengan if a ini, jika benar, cek apakah a lebih besar daripada c. Masuk sistem outprint. Sistem outprint angka a tanda petik plus a. Itu apa? Jika benar, tampilan a sebagai angka terbesar itu. So, ke sistem outprint angka terbesar c plus c jika a tidak besar dari c. else ini apa? Jika a tidak lebih besar dari c, itu tadi. So, ke if b c, mengecek apakah b lebih besar daripada c. Sistem outprint angka terbesar b plus b itu apa? Jika benar, tampilan b sebagai angka terbesar. So, ke else lagi, else ini tadi jika b tidak lebih besar daripada c. Ke sistem outprint angka c plus c, tampilan sebagai angka terbesar. So, input closer untuk menutup scanner setelah selesai digunakan. Ini input closer ini. Dan berapa langsung kita run. Oke. Di sini kita sudah run. Kita masukkan input angka. Contoh, kita masukkan 1. Ini juga 1. Ini juga 1. Nah, jadi seperti itu. Runnya berhasil. Lanjut ke pemrograman ke-4. Oke, kita sudah di pemrograman ke-4. Sini langsung saya jelaskan dengan singkat pada baris. Di sini saya tidak akan jelaskan lagi tentang yang di sini. Yang ini sesuai saya jelaskan. Saya langsung jelaskan dari if a ini, b, a, dan c ini sama dengan c ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saya jelaskan apa itu if a
B dan A ini, yang satukan ini, kita adalah mengecek apakah A adalah angka paling kecil. Lanjut kita ke if B, C ini. Jika benar, cek apakah B lebih besar daripada C. Lalu sistem outprint ini, masuk sini, menampilkan angka urut dari kecil ke besar. Terus ini else itu adalah jika B lebih besar daripada C. Ke ini untuk menampilkan urutan yang benar. Ini lagi, ini untuk mengecek apakah B angka paling kecil. Dan ini if A, C, ialah mengecek apakah A lebih kecil daripada C. Ini apa? Untuk menampilkan angka urut. Jadi ini untuk menampilkan angka urut, angka yang diurutkan. Masuk ke sistem ini, saya juga. Nah, ini jika C lebih kecil daripada A. Masuk ke sistem outprint. Ini adalah angka yang diurutkan. Masuk ke sini, ini adalah angka yang terkecil. Ini lagi A plus B ini adalah untuk mengecek apakah A lebih kecil daripada B. Ke sini sistem outprint, angka ini untuk angka diurutkan. Ke LC ini jika B lebih kecil daripada A. Ini sistem outprint, ini adalah angka yang diurutkan lagi. Jadi kita masuk ke input close ini, pembawaan sementara. Gini, satukan contohkan, tulis ini 2, terus ini 8, terus ini 6. Nah, jadi apa? Jadi dia berurutan. Jadi dia akan menampilkan angka yang lebih kecil, yang lebih kecil baru ke besar. Contohnya ini kan, walaupun saya masukkan tidak berurutan jadi 2, 8, 6, tapi setelah kita run itu, kita enter tuh dia akan jadi angka diurutkan. Dia akan menurut dari yang kecil ke besar. Contoh kayak 2, terus 6 dan 8, seperti itu. Sekian dari saya, lanjut ke pemrograman ke-5. Pemrograman saya jelaskan baris per baris, tapi di sini saya akan menjelaskan dari sistem outprint angka 1 tepat. Dan untuk menampilkan tulisan meminta angka pertama, jadi kita ke bawahnya lagi. Ini untuk menyimpan input ke variabel A. Begitu juga ini untuk menampilkan tulisan meminta angka 2. Lalu ini untuk menyimpan input ke variabel B. Terus ini apa? Itu adalah untuk mengecek apakah A tidak lebih besar daripada B, setelah kita nanti. Terus ini apa lagi? Ini untuk sistem outprint, ini untuk ditampilkan jika A lebih kecil atau sama dengan B. Masuk ke LC, jika kondisinya LC ini untuk kondisinya salah. Masuk ke sistem outprint, A plus lebih besar sama dengan B ini untuk ditampilkan jika A lebih besar atau sama dengan B. Terus input closed ini untuk menutup gitu ya, untuk menutup scanner itu sebenarnya. Berapa langsung saja kita run. Berjalan ya? Belum run. Kita run. Nah, contoh
sini saya akan tulis mana nih, mana saya tulis ya,